Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Rista Septiani, Denti Wildani, Vivi Lufiana, dan Irina Desianti mempresentasikan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dan etika manajemen. Pengertian dari tanggung jawab sosial perusahaan sendiri yaitu bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Reaktif cenderung menolak tanggung jawab sosial. Akomodatif melakukan tanggung jawab sosial untuk menghindari tekanan dari masyarakat. Defensif cenderung membela diri dalam menghindari tanggung jawab sosial. Dan proaktif mengambil inisiatif dalam tanggung jawab sosial, membentuk model industri yang bertanggung jawab sosial. Maksud dari masing-masing strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu yang pertama, strategi reaktif. Kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Yang kedua, strategi defensif. Strategi defensif dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Yang ketiga, strategi akomodatif. Strategi akomodatif merupakan tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Yang keempat, strategi proaktif. Perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholder. Jika stakeholder terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. Manfaat bagi perusahaan, citra positif di mata masyarakat dan pemerintah. Yang kedua, manfaat bagi masyarakat. Selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution. Yang ketiga, manfaat bagi pemerintah. Memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam tanggung jawab sosial. Saya akan menjelaskan dimensi etika dalam manajemen. Etika sendiri yaitu pandangan, keyakinan, dan nilai akan sesuatu yang baik dan buruk, benar dan salah. Etika manajemen adalah standar kelayakan pengolahan organisasi yang memenuhi kriteria etika. Selanjutnya saya akan menjelaskan nilai personal sebagai standar etika. Nilai sendiri atau value merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara pikir, dan perilaku dari seseorang. Nilai personal atau personal value itu cara pandang, cara pikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukannya. Sedangkan nilai personal terdiri dari dua, nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal itu pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya, yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. Sedangkan nilai instrumental adalah pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala keadaan dan diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan. Selanjutnya, peneliti empiris mengenai nilai terminal dan nilai instrumental. Terdapat responden dari 220 manajer beranggapan bahwa nilai terminal itu perlu dimiliki. Yang perlu dimiliki adalah yang pertama kejujuran, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga kapabilitas, yang keempat ada ambisi, dan yang terakhir ada independensi. Sedangkan yang instrumental itu harus ada penghargaan terhadap dirinya, keamanan dan kesejahteraan keluarga pekerja, kebebasan dan kemerdekaan, didorong untuk meraih sesuatu, dan yang terakhir adalah kebahagiaan. Selanjutnya ada konflik nilai. Konflik intrapersonal pada dasarnya terjadi umumnya di dalam individu dan antar individu sendiri. Kedua, ada konflik individu organisasi, yaitu konflik yang terjadi pada saat nilai yang dianut oleh individu terbentur dengan nilai yang harus ditanamkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir ada konflik antar budaya. Pada dasarnya merupakan konflik antar individu maupun antar individu dengan organisasi yang disebabkan oleh adanya perbedaan budaya di antara individu itu tersebut. Yang bersangkutan juga organisasi yang bersangkutan.
Berbagai isu seputar etika manajemen. Yang pertama, pencurian oleh para pekerja atau korupsi. Yang kedua, penyelewengan dalam pencatatan keuangan. Yang ketiga, penyalahgunaan penggunaan aset perusahaan. Yang keempat, pemecatan tenaga kerja. Yang kelima, cara bersaing dari perusahaan yang dianggap tidak etis. Yang keenam, penggunaan pekerja atau tenaga kerja di bawah umur. Yang ketujuh, pemberian hadiah kepada pihak-pihak tertentu yang terkait dengan pemegang kebijakan. Fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Perencanaan atau planning adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi, menurut Robbins dan Coulter 2002. Fungsi atau manfaat dari perencanaan. Yang pertama, pengarah organisasi. Yang kedua, minimalisasi ketidakpastian. Yang ketiga, minimalisasi inefisiensi sumber daya. Yang keempat, penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Pendekatan tradisional atau traditional goal setting, pendekatan manajemen berdasarkan sasaran atau tujuan, atau manajemen by objective. Peran tujuan dan rencana dalam proses perencanaan. Tujuan atau goals pada dasarnya adalah hasil akhir yang diharapkan dapat diraih atau dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Rencana atau plans adalah segala bentuk konsep dan dokumentasi yang menggambarkan bagaimana tujuan akan dicapai dan bagaimana sumber daya perusahaan akan dialokasikan. Penjadwalan dari proses pencapaian tujuan hingga segala hal yang terkait dengan pencapaian tujuan. Selanjutnya yaitu pendekatan MBO. MBO adalah kesepakatan formal antara pimpinan dan karyawan dalam hal yang pertama, perencanaan bersama, meliputi penentuan tujuan, penentuan standar, dan pemilihan kegiatan. Yang kedua, pelaksanaan dalam setiap pihak, di mana bawahan menunjukkan kinerja terbaik dan pimpinan memberikan pengarahan. Yang ketiga yaitu evaluasi bersama, di mana memaparkan analisa hasil yang dicapai, mendiskusikan akibat yang dari hasil yang dicapai, dan memperbaharui siklus MBO. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kekuatan dan kelemahan dari MBO. Yang pertama, kekuatan dari MBO mendorong organisasi untuk menentukan tujuan dari tingkatan atas hingga tingkatan bawah dari manajemen. Yang kedua, MBO memfokuskan pada hasil akhir daripada niat yang baik maupun faktor personal. Yang ketiga, MBO mendorong adanya manajemen diri dan komitmen dari setiap orang melalui partisipasi pada setiap tingkatan manajemen dalam penentuan tujuan. Selanjutnya yaitu kelemahan dari MBO. Yang pertama, MBO secara cepat akan ditolak oleh manajer yang memiliki gaya otoriter atau yang bisa saja disebabkan karena orang-orang yang bertipe X dari Max Greger dan oleh mereka yang menerapkan birokrasi yang tidak fleksibel dan ketat. Selanjutnya, MBO memerlukan banyak waktu dan usaha dalam implementasinya. Yang ketiga, MBO dapat menjadi tantangan bagi manajer yang kurang memiliki kualifikasi. Selanjutnya yaitu keterbatasan dalam pengambilan keputusan. Faktor keterbatasan dalam pengambilan keputusan yang rasional. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Yang kedua, kelebihan informasi. Yang ketiga, keterbatasan ingatan. Dan yang keempat, masalah keahlian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.